warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di pagi hari yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada bab yang baru, yakni bab sifatis shalah, sifat salat. Yang dimaksud sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh penulis, ya. Kemudian sebelum kita masuk pembahasan sifat salat Nabi, sedikit kita akan berikan pengantar, ya, karena di sini disebut salat, sifat salat. Nah, dan secara bahasa para ulama menjelaskan bahwa salat itu artinya berdoa. Ya, salat itu artinya berdoa. Salat, salatun, yakni kata tunggal, ya. Kata jamaknya apa? Solawatun. Jadi solawat itu artinya doa-doa. Jadi solawat itu kata apa kalau jamak? Kata banyak, ya, apa? Plural. Ini orang nggak tahu plural. Iya, kata plural, kata banyak. Kalau sholat tunggal, ya. Kalau sholat bahasa Arabnya namanya sholawat atau sholawatun. Jadi makna sholawat itu berdoa yang banyak. Ini penting untuk disampaikan, Pak, karena jangan sampai orang salah menerjemahkan. Saya pernah lihat video seorang Habib, ya, padahal Habib itu pasti bisa bahasa Arab. Dia kutip ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa artinya itu, Pak? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna. Apa yusalluna? Bersalawat kepada Nabi. Dia terjemahkan sesungguhnya Allah dan para malaikat salat kepada Nabi. Jadi Allah saja salat kepada Nabi, Pak. Salat yang seperti kita. La ilaha illallah. Apalagi kalau cuma sekedar berdoa kepada Nabi. Allah saja salat. Ini, Pak. Makanya saya lihat itu video, saya kayak meragukan dia seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cucu Nabi pasti orang Habib itu pasti bisa bahasa Arab, ya, paling tidak secara bahasa. Makanya makna salat secara bahasa itu adalah doa. Di dalam Al-Quran sering kita mungkin baca, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ketika ada zakat yang ingin diambil, Allah mengatakan ambillah zakat dari sebahagian harta mereka,
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian wasalli alaihim, dan salatlah untuk mereka. Apa salat di sini, Pak? Doa. Wasalli alaihim, dan Allah mengatakan inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya dengan salatmu itu memberikan ketenangan orang yang mengeluarkan zakat. Apa salat di sini maknanya? Doa. Makanya para ulama mengatakan salat yakni ad'u lakum. Doakan mereka. Nah ini Pak, penting. Karena salat secara bahasa ya, bukan secara syariat. Maknanya berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa Pak, dia dalam keadaan salat secara bahasa, bukan secara syariat. Nah, ini pentingnya Pak, karena pemahaman sebahagian kaum muslimin yang sudah tidak mau sholat. Ada kan aliran seperti itu Pak. Kan biar orang duduk itu yang penting ingat kepada Allah, itu sholat juga. Kan sudah sering saya ceritakan Pak, ada pernah seorang haji, sudah parubaya Pak, mungkin umurnya 60-an. Saya bertemu beliau di depan masjid, dekat rumah ibu saya. Beliau sedang nyelempang Pak, nyelempang sarungnya Pak. Tok nyelempang sarung. Apa bahasa di sini? Iya, dikasih di sini sarungnya. Tidak dia pakai, celana pendek beliau pakai. Sambil pegang aksesoris yang berasap. Apa itu? Merokok, iya. Jadi merokok depan masjid. Salat asar. Saya selesai wudhu, saya samperin, saya dekati beliau, saya datangi. Sudah mau iqamah, Haji? Iqamah. Oh ya, duluan makina. Saya duluan sholat. Selesai sholat asar, saya keluar. Masih seperti itu stylenya dia Haji. Sarungnya masih di sebelah kanan, rokoknya baru setengah. Artinya dia continue istiqomah di isab, ya kan? Yang awalnya panjang jadi pendek. Berarti dia istiqomah. Istiqomah atau apa itu? Istiqomah ya bahasanya. Saya tanya, Haji sudah sholat? Apa dia bilang, Pak? Saya enggak. Saya di luar dari nurul saya, Pak. Apa beliau bilang? Kasar ku gitu nulihat di sini. Halus saya sudah sholat. Di mana Haji? Masjidil Haram. Oh, ini lihat-lihat. Ya. Akhirnya apa jawabannya kira-kira jamaah? Saya bilang, Haji, tabe. Di Mekah ini orang belum sholat asar. Mekah sholat apa di sana? Karena perbedaan Makassar dengan Mekah itu 5 jam jamaah. Di Makassar sholat asar, di sana masih sarapan pagi orang Pak. Oh langsung diambil, dia perbaiki salahnya, dia pergi Pak. Tidak mempan. Ya, lihat. Ada di antara manusia seperti itu keyakinannya Pak. Jadi biar duduk-duduk sholat namanya. Memang ada ayat yang mengatakan, ya, apa namanya? Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita sudah ingat Allah, berarti kita sudah sholat. Pertanyaannya Pak, bagi orang seperti ini, apakah Nabi memahami sholat dengan makna seperti itu? Bagaimana Nabi Pak? Apakah Nabi tidak melakukan sholat sebagaimana makna syariat? Atau cuma Nabi melaksanakan sholat, mengajarkan sholat sesuai dengan bahasa? Jawabannya Pak jelas. Kalau secara bahasa, Abu Lahab juga tahu makna sholat. Ya, Abu Jahal tahu juga Pak makna sholat. Tapi kaifiyat sholat, pelaksanaan praktek sholat, itu Abu Lahab dan Abu Jahal nggak mau.
Makanya dia ganggu Nabi ketika sholat secara syariat. Ingat Pak ya, orang-orang kafir musyrikin dahulu itu berdoa juga kepada Allah jemaah. Banyak buktinya. Ya, kita sering bahas sirah nabawiyah kan? Ketika mereka bersumpah, mereka gunakan kalimat apa? Wallahi. Ketika terjadi perang Uhud, selesai perang Uhud, Pak, perang Uhud terjadi, itu kan kalah Nabi, Pak. Abu Sufyan berteriak di bawah atau di kaki gunung Uhud dengan mengatakan, Wallahi, demi Allah ya Muhammad, al-yawm al-yawm, hari ini untuk hari kemarin di perang Badar. Perang Badar kami kalah, hari Uhud kau kalah, gitu maksudnya. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi, demi Allah. Jadi orang kafir musyrikin dahulu itu kalau secara bahasa mereka juga sholat, Pak. Dalam artian berdoa kepada Allah. Tapi kita ingin belajar ini secara syariat. Makanya makna secara syariat yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, yakni menyengaja melakukan sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Menyengaja, ada orang menyengaja. Kayak anak saya itu sering sholat, Pak. Anak saya umur 1 tahun 9 bulan, itu sering mau dulu sholat. Habis sholat. Dia takbir, tapi langsung ruku. Langsung sujud. Sudah sujud, langsung salam. Ya, ini belum termasuk makna sholat. Karena sholat itu menyengaja, Pak. Menyengaja. Dia melakukan dengan sadar. Makanya kalau ada orang mabuk, Pak, mabuk. Sholat zuhur, mabuk dia. Mabuknya betul ya. Bukan mabuk bale-bale. Yang mabuk bale-bale itu yang sering teriak-teriak itu. Itu mabuk bale-bale itu, Pak. Mabuk betul, dia hilang ingatan. Akhirnya dia sholat zuhur. Sah nggak sholat zuhurnya, Pak? Kata para ulama tidak sah sholat zuhurnya. Kenapa? Karena tidak menyengaja, Pak. Ada orang gila, Pak, sholat. Sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak menyengaja dia sholat. Hilang akalnya. Makanya orang seperti ini nanti dianggap sah sholatnya ketika dia sadar. Paham, Pak? Ketika dia sadar. Ada orang mimpi, Pak, ketul-tul orang bilang, bangun tidur tiba-tiba langsung sholat. Allah. Ada orang begitu, Pak. Ya, setelah itu dia tidur kembali. Apakah sholatnya sah? Tidak. Kenapa? Tidak sadar dia. Makanya para ulama mendefinisikan secara bahasa dan secara syariat. Secara syariat. Dan secara bahasa, sholat artinya berdoa. Ini sering digunakan Allah di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya surah At-Taubah ayat ke-103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ketika zakat dikeluarkan, Pak, kita ambil zakatnya orang, Pak, untuk mensucikan dia dan membersihkan hartanya. Wa salli alaihim, dan bersalawatlah atas mereka. Maknanya apa di sini salawat? Doa, dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah mengatakan inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa kalian menenangkan mereka. Itu maknanya, Pak. Makanya para ulama di sini menyebutkan makna sholat yakni berdoa. Jamaknya solawat. Solawat. Bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya itu? Berdoa kepada Nabi. Bukan minta doa kepada Nabi, tapi mendoakan Nabi. Timbul pertanyaan lagi. Kenapa Nabi didoakan padahal sudah pasti masuk surga? Kata para ulama, kita mendoakan Nabi bukan karena Nabi butuh dengan doa kita. Karena kita dengan bersalawat, dengan mendoakan Nabi, Pak, kita mendapatkan pahala. Bukankah Nabi mengatakan, man shalla alayya
barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kita yang butuh, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang butuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah, pembukaan kita, pengantar kita sebelum kita masuk, yakni pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang namanya salat Nabi, Pak, sifat salat Nabi, tidak ada satupun gerakan yang luput dari para sahabat. Jadi Nabi itu, Pak, sengaja memang melakukan salat itu menampakkan. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah naik ke mimbar salat, Pak. Nabi pernah naik ke mimbar salat. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada para sahabat, begini cara salatku. Makanya Nabi SAW katakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Nah, makanya Pak, penting untuk kita belajar. Sekalipun mungkin kita sudah benar tata cara salat kita, tapi tidak ada salahnya kita mendengarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat Nabi, supaya mungkin memperkaya, memperdalam lagi ilmu yang kita miliki, atau mungkin mencocokkan dengan apa yang sudah kita miliki, atau yang ketiga, memperbaiki ya ilmu atau pengamalan yang sudah kita pernah ingat atau kita pernah pelajari. Karena semua yang dihadirkan oleh Al-Imam di sini, Imam Ibnu Hajar, merupakan sumber yang otentik, sumber yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga ini bermanfaat untuk pengantar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melanjutkan terus pembahasan-pembahasan yang akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.